atas izinnya. Kasus 3 ini adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Oke, kita mulai saja drama kita, Bu Resti. Oke, ini Baik, latar kejadiannya pada saat jam istirahat di kantor guru. Halo Bu Resti, apa kabarnya? baik Bu Asri. Oh ya, sepertinya Bu Resti ada sedikit pikiran yang mengganjal ya Bu, karena dari tadi saya lihat senyumnya belum muncul. Ya Bu Asri, saya ini sebenarnya ada sedikit pikiran yang mengganjal. Kalau boleh tahu, ada apa ya Bu? Mungkin dengan Ibu bercerita kepada saya, beban Ibu dapat sedikit berkurang. Terima kasih sebelumnya Bu Asri sudah mau mendengarkan curhat saya. Begini ceritanya, saya tadi baru saja dipanggil oleh kepala sekolah. Karena minggu lalu kita itu kedatangan Pak Pengawas untuk supervisi. Nah, kebetulan giliran saya yang disupervisi. Oh iya, saya ingat. Kebetulan waktu itu saya mengajar di kelas sebelahnya Bu Resti ya, Bu Resti. Ingat saya waktu itu jam terakhir ya, Bu. Terus ada apa, Bu? Nah, waktu saya masuk kelas, kemudian mengajar, itu tidak menggunakan buku teks, tetapi saya tetap mengacu pada kurikulum. Saya bisa membuktikannya kok lewat RPP yang saya buat, Bu. Kemudian Nah, uh, ternyata pengawas tersebut keberatan jika saya tidak menggunakan buku teks, padahal bahan ajar saya sesuai dengan kurikulum dan juga referensi yang saya ambil juga sesuai, Bu Asri. demikian ya, Bu ya. Apakah Ibu sudah menjelaskan hal tersebut kepada pengawas? Sudah, Bu Asri. Lantas bagaimana tanggapan beliau? Dia tetap bersikukuh berpendapat jika saya tetap harus menggunakan buku teks. Oh, demikian. Apakah Ibu setuju waktu itu dengan pengawas? Terus bagaimana Ibu menanggapi pengawas pada saat itu? Tentu saya tidak, karena menurut saya sumber belajar kan tidak harus dari buku teks. Oh, begitu ya, Bu. Apakah waktu itu terjadi sedikit perdebatan dengan pengawas, Bu? Iya Ibu, karena selain cuacanya panas, saya dalam keadaan capek. Pengawas malah tidak mau menerima pendapat saya. Oh ya, saya mengerti, Bu. Memang waktu itu cuacanya sangat gerah, Bu, ya. Lagian kita mengajar di jam terakhir dan memang keadaan kita lagi tidak baik. Dalam arti kita sangat lelah. Apakah waktu itu pengawas juga dalam keadaan lelah, Bu? Apakah Ibu ada Saya bertanya kepada beliau? saya amati sepertinya iya, karena beliau baru pulang dari sekolah yang letaknya agak jauh, kemudian ditambah cuaca panas. Saat itu seperti itu Bu informasinya. Oh iya. Oh, berarti kemungkinan ya, Bu, ya.
terjadi miskomunikasi antara ibu dengan si bapak pengawas. Sepertinya iya, karena kami sama-sama dalam keadaan lelah. Ya, oke. Kalau demikian kasusnya, jadi bagaimana ibu menyelesaikan masalah ibu selanjutnya? Karena kan tidak enak Bu ya, jika masalah ini terlalu berlarut-larut, kita juga konsentrasinya jadi ambiar. Jadi menurut ibu bagaimana solusi ibu? Ya benar Ibu. Nah, kalau gitu saya rencananya akan menemui beliau untuk menyelesaikan masalah ini. Semoga saja beliau mau menerima dan memaafkan saya. Ya, saya sangat mendukung dengan usaha yang akan ibu lakukan. Semoga berhasil Bu ya. Dan saya yakin juga beliau juga pasti mengerti apa yang terjadi pada saat itu. Ya Bu Resti, sepertinya bel sudah berbunyi. Mari kita kembali ke kelas Bu Resti. Semoga masalah ibu cepat terselesaikan dan ibu cepat menjadi ceria kembali. Wah, sudah berbunyi bel masuk ya. Ayolah, mari kita masuk ke kelas ya. Dan terima Ya, mari Bu kasih Resti. karena Ya, Bu Asri sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. sama-sama Bu Resti. Oke, demikian percakapan kos dengan kosinya Bu Resti. Silakan Pak Nius dan Pak Erik. Saya duluan ya dari coach ya. Oh, Pak Erik. Oke, terima kasih Bu Asri. Saya akan berikan tanggapan ya untuk coach. Di mana kita tahu bahwa ini masalah antar guru dengan pengawas ya. Jadi kita ini bisa dibilang coaching dengan teman sejawat. Nah, tadi masalahnya di mana kalau saya bisa gambarkan, dilihat dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dari coach sudah terpenuhi, di mana ada tujuannya tadi. Tujuan dari diskusinya ada miskomunikasi ya antara guru dengan pengawas karena guru tidak menggunakan buku teks ketika diingat karena bukan. Nah, di sini identifikasinya setelah diidentifikasi tadi ada beberapa hal ya yang membuat miskomunikasi itu, di mana pengawas juga sebelumnya sudah ke sekolah lain. Terus cuaca juga sangat panas. Jadi kondisi internalnya memang kurang mendukung pada saat itu. Untuk rencana aksinya dari guru akan menemui pengawas. Terus untuk tanggung jawabnya akan menemui dan meminta maaf ya atas miskomunikasi yang terjadi kepada pengawas atas ketersinggungannya beliau karena guru tidak menggunakan buku teks dalam mengajar ketika pengawasnya sedang supervisi. Jadi saya kira coaching model Tirta terpenuhi tadi ya dari segi coach. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengamat coach. Saya kembalikan, terima kasih. Kembali ke Bu Asri. Baik Pak Heri, terima kasih buat tanggapan. Sekarang silakan Pak Nius untuk menanggapi kosinya. Ya, masalahnya itu ya sudah disampaikan oleh Pak Heri ya, memang situasinya kompleks ya, kompleksitas persoalannya ya cukup rumit. Itu bermasalah dengan pengawas ya. Pengawas tegurnya ke kepala sekolah